Para perangkat desa di Purbalingga, Jawa Tengah beramai-ramai mencopot seragam dinas harian dan kartu tanda pengenal mereka. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk protes dan kekecewaan ratusan perangkat desa kepada pemerintah. Sedikitnya 133 perangkat desa yang tergabung dalam Persatuan Perangkat Desa Indonesia Kabupaten Purbalingga menggelar aksi damai. Mereka menuntut dan mempertanyakan masa pensiun mereka yang tak kunjung jelas. Undang-Undang 5 disebut sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979, seharusnya mereka akan pensiun pada usia 65 tahun. Namun pemerintah Kabupaten Purbalingga hingga kini belum memfasilitasi batas usia pensiun mereka. Nasib para perangkat desa ini semakin tidak jelas. Pasalnya ada beberapa regulasi yang berakibat pada ketidakjelasan batas usia pensiun. Sesuai Permendagri 67 tahun 2017, seharusnya para perangkat desa mempunyai hak menjalankan tugasnya hingga usia 65 tahun. Namun hingga saat ini Pemda Purbalingga belum membuat kebijakan untuk menjalankan perintah Permendagri. Dari 133 perangkat desa Purbalingga yang untuk kecelakaan haknya dengan dia diangkat sebagai perangkat desa dengan mendasari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 yang sampai sekarang masih menggantung, belum jelas kejelasannya. Apabila ini terjadi, rekan-rekan yang 133 mungkin akan bergabung dengan seluruh rekan-rekan di Provinsi Jawa Tengah akan menggeruduk ke DPR. Jika tuntutan mereka tidak dipenuhi, para perangkat desa di Purbalingga akan bergabung dengan perangkat desa dari seluruh Indonesia untuk menggelar aksi protes ke pemerintah. Dari Purbalingga, Jawa Tengah, Catur Edi Purwanto, iNews melaporkan. Halo, selamat siang Bisa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Togi Sinaga kembali hadir menemani Anda dalam iNews Siang. Selain 3 berita utama tadi, iNews Siang juga akan menyuguhkan beragam informasi penting lainnya. Di antaranya, Bendahara Umum Partai Demokrat yang meninggal dunia karena kecelakaan. Dan pemirsa, iNews Siang hari ini kami awali dari Jakarta. Hindari mobil yang menerobos lampu merah. Sebuah mobil menabrak tiang marka jalan di Menteng, Jakarta Pusat. Akibatnya mobil rusak berat dan penumpang terluka, sementara mobil yang menerobos melarikan diri. Mobil jenis City Car alami kerusakan cukup parah pada bagian depan usai menabrak tiang marka jalan di Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat dini hari tadi. Mobil menabrak tiang usai menghindari sebuah mobil minibus yang menerobos traffic light dengan kecepatan tinggi. Pengemudi City Car terpaksa banting setir, sedangkan minibus yang menerobos langsung melarikan diri. Akibatnya penumpang di dalam City Car alami luka berat dan dilarikan ke rumah sakit. Saya dari arah lampu merah sana, terus ada light jalan gini, saya lihat gitu kan. Terus tanya kronologisnya, ternyata seperti itu. Jadi dari arah sana, yang mau bilang ini dari sana. Iya. Terus yang nerobos lampu merah yang Fortuner. Oh, dia bener hijau dia. Oh, hijau. Ya. Kaget dia. Iya, kaget dia banting setir kena sini. Oh, nabrak tiang ini ya? Iya, berarti itu kencang lah, paling lari 60 lah paling itu. Guna penyidikan lebih lanjut, kasus kecelakaan kini ditangani unit laka lantas Polres Jakarta Pusat. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, bocah laki-laki berusia 5 tahun terkena peluru nyasar saat sedang tertidur di rumahnya di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat. Akibatnya korban terluka di bagian kaki. Warga Jalan Utama 2 Cengkareng, Jakarta Barat dikejutkan dengan sebuah peluru nyasar yang melukai kaki seorang bocah berusia 5 tahun Selasa malam. Bagian atap rumah korban pun berlubang tertembus peluru. Insiden terjadi saat korban M dan orang tuanya sedang tertidur di dalam rumah. Tiba-tiba terdengar suara cukup kencang diikuti suara tangisan korban. Saat diperiksa, kaki kiri korban terluka dan terlihat lubang dari bagian genteng dan asbes rumah. Tak jauh dari kaki korban ditemukan sebuah peluru berukuran 9 mm. Tim Puslap Forma Mabes Polri telah mendatangi rumah korban untuk melakukan olah TKP dengan memeriksa lantai 2 rumah korban dan mengamankan barang bukti peluru. Kita lagi tidur, tiba-tiba dengar suara cus. Kita ngeliat ke atas, pasti yang jatuh kok ada lubang, ataunya anak udah nangis. Ya udah, kita lihat kakinya ada luka, kita pindahin, kita pengobatan pertama. Kami sudah mengamankan proyektil peluru
dan saat ini kami sedang melakukan uji balistik di lapor Bareskrim Polri untuk mengetahui dari mana asal-usul peluru tersebut, mengetahui jenis senjata serta asal tembakan. Akibat dari insiden ini, M harus mendapat jahitan di kaki kirinya yang terluka. Kasus peluru nyasar kini dalam penanganan Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Ya, sementara itu polisi menangkap seorang pria yang membunuh temannya karena dituduh berselingkuh dengan istri pelaku di Kalideres. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan barang bukti senapan angin hingga senjata tajam untuk membunuh korban. Inilah Sofyan Fakih, pelaku pembunuhan seorang pria di Jalan Asmat Kelana, Kalideres, Jakarta Barat telah ditangkap kepolisian unit Reskrim Polsek Kalideres. Pelaku ditangkap di lokasi kejadian pasca melakukan penganiayaan secara membabi buta terhadap Falani hingga meninggal dunia saat dalam perjalanan ke rumah sakit. Dari tangan pelaku, polisi juga mengamankan barang bukti berupa 2 senjata tajam dan 1 senapan angin. Jadi berawal dari si pelaku itu sudah kesal kepada korban bahwa korban ini diduga selingkuh dengan istrinya. Si pelaku tidak terima dan emosi sesaat langsung mengejar si korban hingga tersungkur lalu membabi buta menggunakan sebuah golok ke tubuh korban dan disitulah dia beringas untuk melumpuhkan korban. Dari hasil pemeriksaan sementara, korban tewas dengan luka berat di bagian dahi, leher, tangan, dan jari. Sebelumnya, seorang pria berusia 38 tahun tewas dibunuh temannya karena dituduh berselingkuh dengan istri pelaku di Kalideres, Jakarta Barat. Korban sempat dilarikan ke klinik terdekat, namun naas, nyawanya tak tertolong. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 338 dan 340 KUHP tentang pembunuhan dan pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Masih dari ibu kota, Misa, pengendara motor yang panik kocar-kacir saat menghindari razia petugas di Kalideres, Jakarta. Sementara seorang pemotor diamankan karena kedapatan membawa obat terlarang. Pengemudi ojek online berpenumpang ini nekat kabur saat melintas di ruas Jalan Daan Mogot, Kalideres, Jakarta Barat. Pengendara motor lainnya pun putar balik lawan arah hingga masuk ke dalam gang. Bahkan sejumlah pengendara motor yang masih bandel masuk di jalur bus Transjakarta, kocar-kacir dan berputar balik melawan arah. Tak sedikit pula pengendara motor dan mobil yang hanya pasrah saat terjaring petugas saat razia operasi keselamatan Jaya 2025. Mau rumah orang tua. Rumah orang tua. Tahu nggak udah ada operasi keselamatan 2025? Belum tahu, makanya belum tahu. Ya, saya terburu-buru. Maaf lah. Maaf. Oke. Berarti dikasih teguran apa ditilang? Dikasih teguran. Kasih teguran ya? Bapak pakai helm? Gerah. Hah? Gerah. Gerah. Terus diberhentiin polisi gimana? Ya udah. Hah? Ya udah berhenti. Mau ditilang apa ditegur? Kasih teguran. Bahkan dalam razia kali ini, pemuda berboncengan motor kedapatan membawa obat-obatan terlarang diamankan petugas. Kegiatan hari ini kita di Lantas Kalideres bergabung dengan Dishub pengendara sepeda motor yang tidak memakai helm. Lanjut diketemukan juga tadi motor yang membawa obat terlarang. Lanjut serahkan kepada serse yang punya kewajiban. Operasi Keselamatan Jaya 2025 digelar hingga 23 Februari mendatang dan para pelanggar lalu lintas hanya mendapat teguran dan edukasi agar tak lagi melakukan pelanggaran serupa. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Sementara itu, 3 pelaku pencurian modus ganjal ATM digulung polisi di kawasan Tangerang, Banten.
Polisi mengamankan pelaku ganjal ATM AB di sebuah minimarket kawasan Curug, Tangerang, Banten. Tak lama berselang polisi kembali mengamankan 2 rekannya, AA dan DS. Sebelumnya para pelaku sempat memperdaya seorang wanita di sebuah gerai ATM kawasan Bojonggede, Bogor, Jawa Barat. Aksi kejahatan bermula saat korban hendak mengambil uang tunai di mesin ATM yang terlebih dahulu diganjal salah satu pelaku dengan tusuk gigi. Karena kartu ATM korban tak dapat diproses, salah satu pelaku berpura-pura membantu korban dan langsung menukar kartu ATM milik korban dengan kartu ATM palsu. Di saat yang bersamaan, satu pelaku lain juga mengintip nomor PIN korban. Akibat kejadian ini, korban kehilangan uang senilai 55 juta rupiah. Uang korban sudah hilang dengan jumlah 55 juta rupiah. Kami menghimbau kepada warga untuk berhati-hati apabila menemukan orang tidak dikenal yang mencoba membantu pada saat kita berada di mesin ATM. Selain para pelaku, polisi menyita barang bukti puluhan kartu ATM, 3 ponsel, 1 gergaji besi, 1 gunting, 20 tusuk gigi yang telah dibakar dan beberapa barang bukti lainnya. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa, seorang istri yang menderita stroke di Brebes, Jawa Tengah dianiaya oleh suaminya. Pasca peristiwa tersebut, salah seorang anak melaporkan ayah kandungnya ke polisi. Aksi kekerasan dalam rumah tangga KDRT yang dilakukan seorang suami di Brebes, Jawa Tengah terekam CCTV. Pelaku menendang dan memukuli istrinya yang menderita stroke. Akibatnya korban berinisial LS, 55 tahun, warga desa Pejagan, Kecamatan Tanjung, kini harus menjalani perawatan di Rumah Sakit Mutiara Tanjung, Brebes. Anak korban yang didampingi Ormas Pemuda Batak Bersatu mendatangi Mapolres Brebes untuk melaporkan ayah kandungnya MS dan kakak pertamanya BS yang ikut melakukan kekerasan terhadap ibunya. Dugaan sementara motif penganiayaan karena permasalahan rumah tangga. Jadi kejadian itu berulang-ulang terus. Ya sudah bisa dibilang hampir tiap hari itu sering dipukulin. Sejak tahun berapa itu? 3 tahun. Jalan 3 tahun. Kini anak korban berharap ayah dan kakak kandungnya bisa diproses sesuai hukum yang berlaku. Apalagi penganiayaan yang dialami ibunya sudah terjadi sejak 3 tahun lalu. Dari Brebes, Jawa Tengah, Yunibar, iNews melaporkan. Bisa Bendahara Umum Partai Demokrat Renvil Antonio meninggal dunia dalam insiden kecelakaan di Situbondo, Jawa Timur. Bisa kabar meninggalnya Renvil Antonio dibenarkan Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra. Saat ini jenazah Renvil Antonio masih berada di rumah sakit kawasan Situbondo. Kepala BPOKK DPD Partai Demokrat Jawa Timur Mugianto menyebut Renvil meninggal dunia akibat kecelakaan saat mengendarai motor gede. Renvil menjabat sebagai Bendahara Umum Partai Demokrat sejak tahun 2020. Ia juga pernah menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Jawa Timur. Meninggal juga. Gimana nih? Ada apa?